Baik Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Saya akan pertama ke Ibu Maria Da Gomez, Kepala Sekolah dari SMP Flora Bekasi. Ibu Maria? Iya. Ibu Maria, di sejumlah media massa Anda menyampaikan kemungkinan Evan meninggal bukan karena MOS, karena penyakit yang mungkin saja tidak diketahui oleh orang tuanya. Apa yang mendasari pernyataan Anda ini, Bu Maria? Baik, Bu. Masalahnya jenjang waktu mulai MOS dengan sakitnya Evan itu kan sekitar 17 hari. Kami mulai MOS itu mulai tanggal 7, 8, dan 9 Juli. Sedangkan Evan sakit itu tanggal 28. Jadi jenjang waktunya tuh saya pikir terlalu lama banget kan untuk dia merasakan kesakitannya itu. Kalau memang dia merasa bahwa ada keletihan atau kelelahan selama MOS 3 hari di kami, paling tidak pada tanggal 10 itu dia sudah tidak masuk sekolah. Padahal tanggal 10 itu dia masih masuk sekolah seperti biasa. Lalu setelah itu kan setelah itu kami libur 2 minggu, hari Seninnya pun dia masuk seperti biasa. Gitu. Jadi kami menduga mungkin ada juga faktor kelelahan, tapi bukan semata karena kelelahan MOS. Karena kami kegiatan MOS-nya bukan kegiatan di luar lapangan ya Bu, di dalam ruangan semua, berbentuk games, berbentuk kuis, dan bentuk pengarahan, penyampaian tentang tata tertib sekolah, penyampaian tentang OSIS, lalu penyampaian tentang ekskul yang ada di sekolah kami, kegiatan belajar mengajarnya di sekolah kami seperti bagaimana disampaikannya pada saat itu gitu. Ibu Maria yang kemudian yang menjadi panitia atau memberikan pengetahuan atau pengayaan bagi siswa baru di SMP Anda ini, siapa saja? Pihak guru atau juga pihak kakak kelas? Ada senior juga yang memberikan atau membantu kegiatan semua dari pihak guru. Semua dari pihak guru. Ya, dari yang memberikan tata tertib itu dari guru BK, konseling, lalu dari yang untuk pembinaan OSIS oleh pembina OSIS. Jadi semuanya melalui guru, tidak ada yang melalui siswa. Kecuali waktu pengenalan guru itu, kebetulan OSIS itu mengumpulkan foto-foto kami, lalu dibuat seperti bentuk slide, baru ditampilkan ke anak-anak, inilah foto guru-guru yang ada di sekolah kami. Gitu. Hanya itu aja. Baik, Ibu Maria, ini diangkat juga oleh banyak pihak soal di hari terakhir, tanggal 9 Juli, ada, saya tidak tahu ini apakah tugas resmi atau tidak, jalan kaki 4 km di tanggal 9 Juli. Ini rutenya, saya sebutkan mungkin Anda bisa juga membantu. Jalan kaki dari sekolah di Pondok Ungu ke perumahan Puri, lalu jalan ke pom bensin Pondok Ungu, dan kembali lagi ke sekolah yang kurang lebih jaraknya adalah 4 km. Apakah itu bagian dari MOS, jadwal MOS secara resmi? Saya bisa meralat sedikit, itu jaraknya tidak sampai 4 kilo. Jadi berapa jauh naik Ibu? Motor ya, tidak sampai 2 kilometer. Karena itu keluar dari sekolah, belok ke kanan, mengarah ke arah SD Setia Asih, sampai ke sekolahan Puri itu, ke perumahan Puri, lalu belok kiri masuk ke pom bensin di pintu gerbang Pondok Ungu, lalu masuk ke sekolahan. Saya kira untuk 4 kilo tidak sampai Bu, hanya 2 kilo, sekitar 2 kilo aja jaraknya. Tapi ini memang bagian dari kegiatan MOS? Iya, di hari terakhir itu memang kami berencana jalan pagi, mulai dari pagi itu hanya sekitar tidak sampai 1,5 jam Ibu, kami sudah balik lagi ke sekolah. Baik, tidak sampai 1,5 jam, berarti semua anak baru juga melewati jalur yang dilalui oleh Evan? Iya, betul. Ada guru yang mendampingi atau anak-anak Kalau ini? Semua guru ada, hampir semua guru yang laki-laki itu mendampingi mereka pagi-pagi itu. Kalau saya bilang dia kelelahan karena berjalan itu, tidak mungkin, karena menurut data yang kami dapat di lembar formulir pendaftaran itu, bahwa almarhum Evan ini sangat aktif bermain futsal.
Otomatis kan untuk jalan yang hanya segitu aja sebagi dia sebenarnya tidak perlu merasa capek, karena dia setiap harinya juga bermain futsal kan otomatis membutuhkan tenaga yang lebih, energi yang lebih gitu. Kalau dibilang kelelahan karena jalan aja saya pikir tidak mungkin. Seberapa padat sih kegiatan MOS yang diselenggarakan di sekolah Anda, Ibu? Masuk jam berapa, selesai jam berapa, dan tugasnya seperti apa? Masuk jam 7, ya hari pertama masuk jam 7, pulang jam 12. Di tanggal 7, di tanggal 8 juga sama, masuk jam 7, pulang jam 12. Hari terakhir itu masuk pagi juga jam 7, jalan-jalan, lalu kami upacara penutupan itu setengah 3. Setengah 3 sore. Setengah 3 kemudian anak boleh pulang? Hanya itu saja. Oke. Upacara penutupan sekitar setengah jam, ya. Oke, jadi estimasi sekitar dari jam 7 sampai jam 3 sore? Ya jam 3 lewat, hampir setengah 4. Hampir setengah 4 baru kami pulang. Oke, baik. Ibu Maria tetap bersama kami. Saya mau tanya pulang. tanggapan dari KPAI. Ibu Erlina tadi Anda juga sempat mendengarkan sejumlah pertanyaan juga sudah dijawab, menggambarkan soal kondisi MOS yang terjadi. Sejauh ini bagaimana Anda melihat dari kacamata KPAI, apa yang terjadi? Sebenarnya dari tahun ke tahun kita apresiasi banyak sekolah bahwa saat ini kekerasan di dalam kegiatan masa orientasi sekolah itu sudah sangat minim. Dan kita juga sangat kaget pada saat terjadi dugaan itu di sekolahnya Bekasi ini. Nah, saat ini kita pun juga sudah punya tim investigasi apakah betul itu memang karena bagian dari kegiatan atau memang seperti yang tadi diungkapkan oleh Ibu Maria tadi. Nah, kita harus imbang. Di sini kita harus imbang. Kita tidak bisa serta-merta bahwa memang sekolah telah melakukan. Jadi sebelum kita memvonis seperti itu, lebih baik kita seperti biasa kami selalu bekerja sama sinergi. Pasti kita nyuwun juga dengan dinas di sana, Kota Bekasi. Dan seperti biasa kami mempunyai Komisi Perlindungan Anak Daerah di sana dan sudah turun juga. Tadi siang juga sudah datang ke rumah almarhum. Dan kita membentuk, kita bekerja sama lagi dengan seperti dinas sosial setempat dan RPSA di sana. Jadi kami tidak berdiri sendiri sehingga itu nanti murni apakah betul. Nah, namun apabila memang ternyata itu ada, walaupun sedikit kecil, itu harus bertanggung jawab. Misalnya ada apa? Kekerasan? Ada kekerasan atau ya bisa jadi mengakibatkan karena kelalaian. Mungkin karena mungkin Ananda almarhum ini dia sudah sakit mungkin, tapi tidak diketahui, tidak di-screening mungkin oleh pihak sekolah ataupun kakak kelas dan sebagainya, tapi dipaksakan. Nah, disitulah nanti ya paling kita mereka harus bertanggung jawab. Dalam kata bertanggung jawab di sini bukan berarti berhadapan dengan hukum, tidak, tapi bertanggung jawab seperti ini, seperti apa nanti dengan keluarga dan kedepannya nanti masa orientasi sekolah ini bagaimana. Karena kalau kita lihat kemarin singkat bahwa cukup bagus apa yang sudah dilakukan pihak sekolah ya, karena di situ mereka memberikan tadi pengetahuan tentang bagaimana program belajar mengajar dan memang diperkenalkan antara guru dan calon mahasiswa ini, calon siswa ini. Oke, baik. Kalau Pak Didi, Anda kan dari Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertanyaan dari mungkin banyak pemirsa juga orang tua, sebenarnya MOS itu tuh boleh atau tidak? Kalaupun boleh, koridornya tuh seperti apa ya? Ya, ini ya. Jadi Mbak Vi, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebetulnya kita sudah punya beberapa aturan bagaimana melaksanakan masa orientasi peserta didik baru. Ya. Ada Peraturan Menteri nomor 55 tahun 2014, di situ tentang pelaksanaan MOS. Kemudian kemarin terakhir Pak Menteri juga mengeluarkan surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota dan ditembuskan kepada seluruh dinas tentang bagaimana melaksanakan MOS. Jadi memang pengenalan diri itu memang penting bagi anak-anak baru ya, agar mereka tahu tentang kondisi lingkungan sekolah ya, pengenalan sekolah, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ya, apa saja termasuk kepramukaan yang tentu itu akan sangat membantu anak-anak kita. Sehingga pada saat mau masuk sekolah, mereka sudah tahu apa yang harus dia kerjakan, siapa gurunya, kemudian olahraganya kapan, seragamnya apa, itu sudah tahu semua. Jadi hal-hal seperti itu memang mestinya harus ada dalam setiap masa orientasi anak-anak baru. Dan tentu
kita harapkan itu adalah dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Oke, ya itu harapan semua orang Pak, siswa yang baru, pihak sekolah gitu kan. Tapi kalau misalnya terjadi ada memakan korban, mungkin tidak sampai meninggal dunia, tapi misalnya luka lebam atau mungkin anak malah menjadi stres karena tekanan yang terjadi di sekolah dan lingkungannya, seperti apa sanksinya dan juga bagaimana sejauh ini pengawasan dari kementerian ini dijawab usai jeda berikut ini. Pak, tetaplah bersama kami berusaha di Prime Time News.